Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya puja-puji itu milik Allah saja. Allah Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Tuhan mereka semua. Allah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, faqala Allah fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ta'zim dan ikram yang sangat mulia kepada puncak pimpinan dan kepada Res'am Ma'hadu Darul Munawwarah yang sangat kita cintai. Selanjutnya ta'zim dan ikram pula kepada seluruh staf Dewan Guru yang sudi kiranya engkau yang telah mendidik kami untuk menjalankan roda pendidikan hidayah yang sangat kita cintai. Terasa kurang dan terasa hampa apabila ucapan terima kasih tak aku layangkan kepada para santriwan maupun santriwatinya atas kehadiran engkau, atas perhatian engkau dalam menyemarakkan musabaqah Muharram tahun ini. Kemudian kepada Dewan Juri yang kami muliakan. Selanjutnya kepada semua musabaqah Muharram tahun ini. Sudah maklum pada diri kita, sudah maklum pada pesantren yang kita cintai ini, bahwa setiap tahun baru, maksudnya tahun baru Hijriah, kita selalu mengadakan musabaqah yang berbagai-bagai macam jenisnya. Adapun seorang makhluk yang sekarang berada di hadapan saudara semua adalah salah satu peserta musabaqah dakwah, ya otomatis pada malam ini saya menjadi singa podium ataupun preman podium yang akan menyampaikan sepatah dua kata yang berjudul meningkatkan kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan momentum tahun baru Hijriah. Hadirin, sebelumnya saya mau tanya, tolong please jawab yang jujur. Saudara cinta enggak sama Allah? Saudara cinta enggak sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan saudara-saudara sekalian cinta enggak sama Islam? Saudari cinta enggak sama gua? Hadirin, lisan boleh kita mengaku cinta kepada Allah dan mengaku cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila
tidak ditimbul oleh suatu percintaan yang sangat tulus dalam hati kita, maka janganlah kita sebut cinta. Karena kenapa? Sebuah percintaan harus membutuhkan pengorbanan. Tanpa berkorban, jangan main cinta-cintaan. Jikalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita harus berkorban jiwa dan raga kita untuk terus takwa kepada Allah, melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jikalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka selalu kita ikuti sunnah-sunnah beliau dan tak lupa tiap hari kita bersalawat kepada beliau. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah. Namun harus kita ketahui bahwa yang nama cinta tak akan timbul apabila kita tak mengenal orang-orang yang kita cintai. Tidak ada seorang cowok mencintai cewek apabila si cowok itu tak mengenal cewek tersebut. Jikalau ada, itulah cowok yang stres. Kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu didasari karena kita mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibir kita mengatakan cinta kepada Rasul, namun kita tidak mengenal siapakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, tak akan timbul cinta di dalam dada kita. Oleh karena itu, pepatah Inggris pernah berkata sama gua, "Os without know, so without loving." Tak kenal, makanya tak sayang. Kalau udah kenal, makanya udah sayang. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah. Terlebih dahulu untuk mencintai Rasulullah, kita harus mengenal siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit saja siapakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Senada dengan sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku, kata Rasulullah, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di saat itu, manusia-manusia sudah tiada lagi berakhlak. Di saat itu, manusia-manusia yang tidak lagi mengenal Allah dan tidak mengenal lagi agama-agamanya. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah untuk jadi suri tauladan bagi kita umat. Senada dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Kami utus engkau Muhammad untuk jadi suri teladan bagi umat manusia. Apabila dalam kehidupan kita selalu mencontohi suri tauladan beliau, maka insya Allah bahagia hidup kita dunia wal akhirah. Namun apabila kita dalam kehidupan dunia ini tidak pernah mencontohi suri tauladan Rasulullah, maka akan celaka hidup kita di dunia, lebih-lebih di negeri akhirat. Alhamdulillah. Lebih-lebih mencontohi konsep-konsepnya dalam memimpin sebuah kaum. Apabila kita tidak mencontohi konsep-konsep beliau, tidak memakai konsep-konsep beliau dalam memimpin sebuah kaum, maka hancurlah apa-apa yang telah kita pimpin. Hadirin,
Dan siapa lagi Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul li rahmatil alamin. Rahmatan bagi segala alam. Lat batat kay asa cangguk mupura kami mupura berguna dengan diutusnya oleh Allah akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cukup sedih, bikin terharu kita bahas, bikin air mata keluar satu sejarah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang yatim piatu. 2 bulan umurnya di dalam kandungan ayahnya yang namanya Abdullah meninggal dunia. Nabi kita ditinggal oleh bapaknya yang tercinta. Hingga pada suatu saat beliau merindukan ayahnya yang tercinta. Di saat beliau main di halaman-halaman, di kebun-kebun bersama kawan-kawan yang sebaya dengan beliau. Di saat sore, ayah-ayah dari mereka pulang. Senang hati mereka, gembira hati teman-teman beliau. Karena ayahnya sudah pulang dari pekerjaan. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat melihat temannya bahagia karena kepulangan ayah, beliau duduk di samping sebatang pohon kurma. Anak-anak yang lain mengadu pada ayahnya, "Ayah, duhai senangnya diriku pada hari ini." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengadu pada sebatang pohon kurma yang seolah-olah ayah ada di sampingnya. Beliau mengadu, "Ayah, kemanakah pergi? Kenapakah ayah tidak pulang? Aku merindukan dirimu, ayah. Di manakah engkau, ayah? Kapankah engkau pulang?" Ibunda yang tercinta yang sedang menyapu halaman di saat itu melihat Nabi kita sudah bersipu air mata membasahi pipinya. Siti Aminah juga ikut sedih melihat anaknya dan dalam kerinduan kepada ayahnya yang telah tiada. Siti Aminah memanggil, "Muhammad, pulang nak." Nabi kita pulang ke rumah. Ditanya oleh ibunda yang tercinta, "Kenapa kamu nangis? Kenapa engkau bersedih?" Nabi kita menanyakan, "Bu, kemanakah ayah? Kapankah ayah pulang? Kapankah saya bisa berjumpa dengan ayahku? Hatiku karena kangen kepada ayah." Di saat itu Aminah tidak bisa menjawab apa-apa. Karena Siti Aminah tak mau Nabi kita kecewa yang lebih berat. Beliau bersembunyi cerita yang sebenarnya. Akhirnya pada suatu saat Siti Aminah membawa Nabi kita untuk berjumpa sama ayahnya. Berjalan dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Sampai di kuburan ayah, Siti Aminah menunjukkan, "Anakku yang tercinta, Muhammad, itulah ayahmu, nak." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih. Air matanya membasahi pipi melihat ayahnya yang sudah tiada lagi. Betapa hancurnya hati. Betapa sedihnya hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepulangan dari kuburan ayahnya di Madinah sampai di Abwa, ibunya yang tercinta Siti Aminah terjatuh sakit hingga beliau wafat juga di Abwa dan dimakamkan di Abwa. Setelah melihat kuburan ayahnya tak lama kemudian ibunya juga menyusul bapak yang tercinta. Nabi kita dalam keadaan yatim piatu. Betapa besarnya kesedihan yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi anak yatim ini tidak pernah berputus asa dalam menyiarkan agama Islam. Tapi anak yatim ini telah mampu membawa perubahan di muka bumi ini. Tapi anak yatim ini telah mampu memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Tapi anak yatim ini wajahnya ceria, sangat mencintai para umat. Tapi anak yatim ini sayang sekali kepada kita umat. Walaupun beliau dalam keadaan sedih waktu kecilnya, namun tak pernah putus asa dalam memperjuangkan agama Islam. Hadirin, inilah sekilas pembahasan yang dapat saya sampaikan pada malam yang sangat berbahagia ini. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati saudara, ataupun menyakiti perasaan saudara, saya mohon maaf. Lebih dan kurang, mohon maaf lahir dan batin. Saya Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf dengan selebar-lebarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tendo.